Pas saya mau keluar ke depan lagi, itu pas saya baru mau jalan nih, di pundak saya ada yang nepak 3 kali kenceng banget. Tepakan pertama saya kira angin, kedua saya masih biasa aja, pas ketiga berasa gini. Langsung ada yang bilang jantung saya ketinggalan. Terus saya dengar kayak ketok-ketokan pintu seperti itu, tek tek. Oh, besinya itu ya? Iya. Saya pikir mungkin jalanan rusak kali, namanya daerah Surabaya kan daerah-daerah kampung begitu jalanannya. Cuma pas saya nengok, saya buka kan hordengnya, karena ambulan kita tuh ada hordengnya. Terus saya buka, jalanannya kok mulus, nggak rusak. Yaudah akhirnya saya menghiraukan. Jam 8 pagi kita sampai Surabaya, itu sama kayak yang awal, nenek-neneknya duduk tapi di sebelah mayat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Raffi di Dering Malam. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga pada sehat semua ya. Nah, seperti biasa pada kesempatan kali ini Dering Malam menghadirkan seorang narasumber. Kali ini narasumbernya adalah seorang wanita yang akan bercerita tentang pengalamannya saat menjadi tim medik dalam suatu komunitas kesehatan yang memiliki tugas mengevakuasi jenazah, jasad ataupun korban-korban kecelakaan. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Kita sapa dulu aja narasumbernya. Oke, Kak Naisa, mungkin boleh nih dikasih kisi-kisinya nih. Jadi pada waktu itu saya masuk 2019, saya evakuasi korban kecelakaan ketabrak kereta kakek-kakek itu. Saya nemuin jantungnya itu tertinggal. Kakak evakuasi kakek-kakek yang tertabrak kereta jarak jauh dan ada yang tertinggal jantungnya. Iya. Itu gimana Kak nemuinnya? Di dalam got. Oh, gila. Oke, Kak, tahan dulu nih ceritanya ya. Nah, buat teman-teman semua yang pengen tahu bagaimana kisah lengkapnya, tonton sampai habis, jangan di skip ceritanya biar dapat nih cerita utuhnya gimana, pasti bakal seru banget. Dan buat teman-teman yang pengen cerita juga kayak Kak Naisa di sini, teman-teman bisa aja langsung hubungi kita lewat Instagram @derimalam_ atau kirim ke email kita, nanti semua linknya gua taruh di kolom deskripsi. Oke, Kak Naisa, boleh nih diceritain dari awal. Jadi saya awal masuk ke BSM itu tahun 2019 sampai 2024 bulan kemarin. Oh, baru banget keluar nih ya? Iya, baru banget. BSM apa nih Kak singkatannya? Bulan Sabit Medical Service. Oke. Itu bidangnya apa aja? Ngapain aja? Bidangnya kita lebih ke membantu sosialisasi sih, kayak pengantaran jenazah, evakuasi korban, orang telantar, dan sebagainya. Oke. Terus Kak, gimana Kak? Jadi waktu itu saya pernah ngalamin satu kejadian yang menurut saya bikin saya trauma. Oke. Jadi saya mau cerita nih Bang. Iya. Waktu itu saya ngalamin kejadian itu, pada waktu itu saya lagi ke bagian shift 3. Itu saya lagi standby pukul 4 sore. Tim saya ada panggilan buat evakuasi jenazah ketabrak kereta jarak jauh. Tabrak kereta? Iya. Di daerah stasiun Klender. Tim saya langsung bergegas berangkat, nyampe 4:30. Karena emang jaraknya jauh dari Cikarang ke Jakarta. Oke. Oh, udah berangkatnya di Cikarang tuh ya? Iya. Setibanya saya nyampe di lokasi itu, saya menemui pihak kereta, menanyakan kejadian awalnya ceritanya gimana. Singkat cerita, saya langsung ngecek kondisi dari si korban ini. Setelah saya mengecek, ternyata korban ini nggak membawa identitasnya sama sekali, kayak KTP gitu. Tanpa mikir panjang, di situ saya sama tim saya langsung bergegas membawa aja. Saya bilang ke tim saya, salah satu tim saya namanya Raka. Saya bilang gini, Mas, ini kita bawa aja kali ya, langsung buat
dilakukan otopsi lebih lanjut. Karena kan kalau jenazah itu nggak bisa lama. Setelah kita buru-buru, kita minta izin dari pihak kereta sama kepolisian, dapat izin, kita bawa ke rumah sakit Cipto. Awalnya situ saya tenang-tenang aja. Pas saya tiba di rumah sakit nih, itu saya ngisi data dari si korban, saya sebagai penanggung jawab. Karena emang korban ini nggak ada keluarganya sama sekali. Identitas pun nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kita kebingungan. Sampai teman saya bilang, ini gimana Cak jadinya? Terus saya bilang, yaudah itu mah urusan belakangan aja. Pas saya pengen masuk ke kamar jenazahnya nih, saya biasanya sih gak ada firasat buruk sama sekali. Emang sering kan bolak-balik ke rumah sakit itu. Tiba-tiba saya ngerasa gelisah hati saya. Kali ini ngerasa gelisah nih ya? Gelisah banget. Saya ngerasa kayak ada yang ngeganjel. Cuman saya berpikiran positif aja. Saya berpikiran kalau ini tuh bakal baik-baik aja. Yang tadinya teman saya nggak pernah ikut ke dalam, masuk ke kamar jenazah ini, tiba-tiba menawarkan diri langsung masuk. Dia bilang, Aca, Mas ikut ya, Mas temenin. Aca, Mas tahu di dalam kenapa-napa. Terus saya langsung bilang, apa sih Mas, Aca baik-baik aja. Dia ada feeling ya? Iya, dia punya feeling begitu. Saya sempat debat tuh di situ, debat sama teman-teman saya. Akhirnya saya bilang, yaudah sih fair-fair aja. Kalau misalnya Aca kenapa-napa pasti Aca teriak. Saya gituin. Saya masuk, saya bersihin tuh luka-lukanya, kayak darahnya. Terus saya cek-cek, saya cek kerusakan di bagian tulangnya. Nah, itu tenang aja. Pas saya buka pintu, mau masuk, hawanya hampa. Beda. Suasananya ya? Iya, beda, nggak kayak biasa saya masuk. Biasanya kalau saya masuk, hawanya ada, ini kok beda. Saya sambil baca-baca sholawat juga kan di situ. Saya sambil bilang ini, jangan ganggu, dunia lo sama dunia gue berbeda. Akhirnya saya beraniin diri tuh. Saya masih nekat, saya masih penasaran. Saya masuk, saya ngebersihin. Dari tangan-tangannya kan kalau ketabrak kereta itu pasti misah organ tubuhnya. Iya benar-benar ya. Saya lihat luka-luka yang kena, saya bersihin dari tangannya, saya cuci pakai tangan saya sendiri. Itu saya bener posisi buru-buru nggak pakai sarung tangan sama sekali. Nggak pakai sarung tangan? Nggak. Waduh. Saya bersihin, setelah saya kelar bersihin, saya bersihin mukanya, badannya semuanya saya bersihin, posisi itu laki-laki. Itu kepisah-pisah organnya? Iya, dari paru-parunya, jantungnya, itu kepisah semua. Setelah saya mau tutup kembali, saya mau keluar, itu tiba-tiba beda perasaan saya. Pas saya mau keluar ke depan lagi, itu pas saya baru mau jalan nih, di pundak saya ada yang nepak. Nepak, 3 kali kenceng banget. Tepakan pertama saya kira angin, kedua saya masih biasa aja, pas ketiga berasa gini. Langsung ada yang bilang, jantung saya ketinggalan. Saya langsung berpikiran, mungkin ada angin kali, nggak mungkin setan tengah bolong. Posisi terang kan sore hari. Nah, habis itu saya keluar tuh. Pas saya mau megang lagi, persis banget di kuping kiri saya, jelas banget suaranya. Jantung saya ketinggalan. Saya langsung keluar, buru-buru saya tutup, saya lari ke teman-teman saya. Sampai teman saya si Mas Raka ini bilang, Aca kenapa? Terus saya langsung bilang, Mas kita harus balik lagi ke sana. Sampai teman-teman saya juga bingung. Kenapa kita balik lagi? Kalau kan situ saya ber-8. Itu nggak mungkin kalau 8-8-nya kita langsung ke sana. Apalagi posisi si korban ini nggak membawa identitasnya sama sekali. Jadi salah satu dari tim saya jadiin jaminan. Kebetulan saya kenal sama pihak perawat rumah sakit tersebut. Saya bilang, Kak, saya mau balik lagi ke lokasi. Ada yang perlu saya gituin. Saya titip teman saya sebagai jaminan di sini. Untuk jaga itu ya, sebagai penjamin itu ya? Iya, karena kan KTP saya juga ditahan. Gitu. Setelah saya bergegas ke sana, saya nemuin lagi pihak kereta. Di situ saya tanpa pakai pihak polisi. Tadinya pihak kereta itu menelpon kepolisian lagi kan. Saya bilang, nggak usah Pak, ini urusan sepele, saya gituin kan.
Terus saya ceritakan, pihak kereta sempat tanya, emang ada apa, Kak, ada kekurangan? Kayaknya ada, Pak, saya gituin kan. Ini ada ngeganjel, organ tubuhnya saya cek gak lengkap. Nah, akhirnya saya minta izin, dikasih izin, dapat izin dari pihak keretanya itu. Langsung saya cari tuh. Awalnya saya cari teman-teman saya bilang pencar dari kejadian awal dia ketabrak sampai di titik terakhir kereta itu berhenti. Itu jauh ya mentalnya? Jauh, kan kereta jarak jauh. Oh, yang luar kota ya? Iya, keluar kota itu kan posisinya mungkin katanya kan zaman sekarang ada yang namanya setan budak. Mungkin dia mau nyebrang ketabrak gitu. Oke, nggak dengar ya? Saya itu ke bagian yang pinggiran got itu saya cari. Karena itu posisinya nggak jauh kan. Saya ngambil dari situ tuh, dari kejadian dia ke pentalnya itu. Saya cari di situ pas mau isya. Oh, malam ya? Iya, pada isya ya? itu baru ketemu jantungnya. Di dalam got, dalam kondisi basah. Itu pas saya lihat air got, kok kayak ngegembung-gembung gitu. Terus saya cek, saya langsung turun ke got itu. Gotnya kan emang agak gede. Cetek saya langsung, gitu ya? Iya tapi cetek, cuman gede. Saya lompat ke dalam got itu, saya ambil. Itu jantungnya, terus saya ambil, saya bilang ke teman saya, Mas, adik ketemu. Megang tuh jantungnya? Megang bener-bener. Sampai tangan saya ini kalau tangan saya bisa ngomong, megang jantung orang itu, bercak darahnya ke tangan saya, ke baju saya. Dia nyembur pasti kan? Kalau itu iya. Kan jantung itu nyembur kan? Iya. Mumpah. Oh, masih gerak ya? Masih gerak, masih berdenyut. Itu saya pegang, saya gini, ini jantungnya ketemu, Mas. Itu udah selang berapa jam itu, Kak? Itu kejadiannya dari jam 3. Karena kan posisi kita juga jauh kan. Iya. Jadi Cikarang tadi ya? Iya, nggak ada yang mau backup juga. Yaudah akhirnya mau nggak mau kita backup. Karena kan tujuan kita itu lebih kemanusiaan sosial. Itu akhirnya mas saya bilang, yaudah kita bawa aja pakai kresek. Saya bilang, gak usah. Dan saya langsung masuk mobil, saya pegang, saya tenteng. Banyak tenteng itu? Iya, saya tenteng jantungnya. Wow. Itu benar-benar saya tenteng sepanjang jalan. Saya mikir, baru pertama kali megang jantung ternyata gini. Sambil saya bergemeteran, saya mikir, jangan sampai saya meninggal dalam keadaan organ tubuh saya hilang satu. Iya. Apa itu perasaannya, Kak, megang itu, dan dia masih ada, mungkin sesekali diem ya, mungkin sesekali juga berdenyut gitu ya? Iya, cuman saya mikir gini, ini jantung orang gimana kalau jantung sendiri? Itu posisi saya pangku gini, saya kan di depan. Iya. Saya pangku begini, saya liatin, saya sambil gemeteran. Penuh dengan ini ya? Penuh darah. Iya, Bahkan sampai baju dinas saya juga penuh darah. Itu kan waktu itu juga saya megang kakinya. Kalau kaki saya udah sering megang kaki. Cuma baru kalau jantung tuh saya baru pertama kali saya megang jantung tanpa sarung tangan. Saya benar-benar. Karena buru-buru waktu itu ya? Iya. Sarung tangan. Karena saya ngejar waktu juga. Nggak mungkin dong. Namanya mayat takutnya membusuk. Pas saya sampai di rumah sakit, orang-orang pada ngeliatin saya. Bahkan tuh yang biasa ngobrol sama saya, pihak rumah sakit itu nanya, kok Aca seberani itu sih megang jantung? Emang nggak takut tangannya nggak steril? Itu urusan belakangan dok, saya gituin. Steril nggak steril, intinya orang itu jangan sampai meninggal tanpa kehilangan satupun organnya. Dari situ saya bersihin sendiri, saya lap, saya cuci. Jantungnya? Iya. Wow. Tadinya kan teman saya yang mau nyuci. Iya. Teman saya ada satu namanya Putra. Itu sampai bilang, udah sini aja mas yang cuci. Saya bilang, enggak aja bisa sendiri. Saya karena posisi di situ meyakinkan diri saya, kalau saya ini bisa. Tanpa mereka tuh saya bisa ngejalanin sendiri. Emang tugas saya itu sebagai perawatnya kan. Itu saya pegang, saya cuci, saya bersihin, saya kompres tuh jantungnya, saya iniin, saya taruh. Jadi itu dijadiin satu lagi, disusun. Emang kan waktu itu tinggal badannya doang, kepalanya udah misah. Itu saya susun satu lagi, baru dikapanin. Saya cek kembali, udah nggak ada yang kurang. Lagi. Saya kira cuma sampai di situ doang. Selang 2 hari pihak kepolisian itu
nelpon ke tim saya ngabarin bahwa pihak keluarganya minta diantar ke Pekanbaru. Oh, ketemuin sama polisi ya identitasnya. Diketemuin. Oke lah, karena kita sebagai penanggung jawab, karena saya mikir saya yang berani ngambil resiko itu, saya harus bertanggung jawab. Saya anterin sampai ke Pekanbaru. Itu tanpa mikir panjang lagi. Naik ambulan dari rumah sakit? Enggak, dari pihak kita. Kita punya ambulan sendiri. Oh, oke, dari komunitas itu tadi ya? Iya. Nah. Setelah di perahu itu, saya masih tenang nih, gak ada apa-apa. Oh, ini nyebrang berarti ya? Iya, nyebrang. Nyebrang ya? Nyebrang di perahu. Ya? Terus saya masih santai. Malamnya, tiba-tiba saya gelisah lagi. Saya cerita ke driver yang bawa ambulan, emang deket kan sama saya. Saya bilang gini, Mas Aca kok dari tadi gelisah? Sampai teman saya bilang, Aca kenapa gelisah? Aca nggak tahu gelisah kenapa. Tiba-tiba aja ngerasa gelisah kayak ada nih orang organ tubuhnya komplit atau enggak. Itu akhirnya rasa itu muncul lagi ya? Iya, rasa itu muncul. Pas kapal baru mau berlayar, saya kan di dalam unit tuh. Yang lain masih pada makan. Karena saya emang harus jagain kan. Saya lagi ngaca. Saya ngeliat sosok kakek-kakek itu memeluk petinya. Jadi yang saya skip juga nih. Orang yang ditabrak ini kakek-kakek. Iya, cowok. Udah tua. Gitu. Udah tua. Dia kalau dari warga sekitar situ, katanya nih kakek-kakek biasa ngemis di daerah situ. Cuman udah diteriakin sama warga-warga, awas kereta lewat. Dia nggak dengar, akhirnya ketabrak. Oke. Jadi pas kakak tadi lagi ngaca, ada sosok kakek-kakek itu lagi meluk sambil nangis. Meluk petinya itu? Iya. Saya biasa aja. Pas saya dengar kok tangisannya makin kenceng. Pas saya nengok ke belakang, kakek-kakeknya senyum. Nengok ke saya, berpasan muka. Dia senyumnya gini, saya masih inget banget wajahnya senyumnya. Dia senyum gitu. Senyum biasa sama saya. Saya langsung teriak dong. Saya langsung miss call mas saya. Mas tolongin Aca. Saya gituin. Akhirnya teman saya nongol, datang. Saya bilang, Mas kita buka petinya aja yuk. Terus teman saya karena nggak berani melanggar dari peraturan kan. Saya gini, apapun resikonya Aca ambil. Kita harus buka. Kita harus lihat komplit atau enggak. Tapi itu jenazahnya yang saya heranin wangi. Udah belum dimandiin ya? Udah. Oh udah. Posisi tapi nggak kayak jenazah pada umumnya, lebih wangi, lebih harum. Wanginya benar-benar enak, wangi kayak bunga mawar, tapi lebih harum. Meninggalnya juga meninggal dalam keadaan senyum dia. Itu terpisah tapi? Terpisah karena kan kita nggak bisa menyatukan lagi. Iya. Karena bisa, cuman karena dia kulitnya udah pada mencar, kita nggak bisa ngumpulin kulitnya. Terus saya buka, nggak ada yang kurang, saya tutup lagi. Saya kafanin ulang lagi. Saya bilang, Mas, Aca tadi ngeliat kakek-kakek, jenggotnya panjang. Dia meluk petinya, pas Aca nengok ke belakang, dia senyum. Terus mas saya bilang, Aca seriusan ngeliat? Iya, Aca ngeliat. Saya gituin. Pas saya, itu tuh, saya masih tenang. Akhirnya saya ditenangin sama teman-teman saya. Dibawa keluar kan, ngeliat pemandangan laut. Itu saya benar-benar udah ngeblank banget pikiran saya. Saya kayak ngerasa bersalah. Apa ada yang kurang kali ya dalam pelayanan saya, nanganin tuh kakek-kakek. Saya mikir ke situ. Saya cerita ke mas saya, kenapa ya mas Aca kok diganggu? Padahal Aca niat Aca tuh ngebantu. Iya. Apa ada yang salah, ada yang kekurangan, saya gituin kan. Saya mikir, saya sempat bengong. Terus akhirnya saya disuruh istirahat. Beberapa hari saya nyampe di Pekanbaru itu, saya langsung nemuin pihak keluarga. Itu saya masih diganggu di rumahnya, saya ngeliat sosoknya itu lagi berdiri. Di rumahnya? Iya, dalam posisi rumahnya lagi berdiri. Saya bengong. Teman-teman saya bantu bacain Yasin.
Saya bengong aja di situ sampai teman saya nepak, Aca ngeliatin siapa? Enggak, saya gitu, enggak ngeliat siapa-siapa. Sampai setibanya di pemakaman, itu kaki-kaki masih diri, masih ngikutin arwahnya dia, masih ngikutin jasad ya. Saya mikir kan, kayaknya ada yang salah dari diri gua nggak ya? Dalam hati saya gitu. Jadi introspeksi jadi gitu. Iya, apa ada pelayanan yang kurang? Tapi selama saya ngelayanin ini nggak ada yang kurang sama sekali. Bagi saya tuh udah semaksimal mungkin melakukan hal apapun. Pas sudah ditutup tanah, yang lain udah pada pulang, saya bilang sama driver saya bilang, misalkan kita pulang belakangan aja, biarin pihak keluarga duluan. Emang kenapa, Aca? Saya bilang ke kuburan itu, Pak, tugas saya udah selesai. Saya mau pulang ke Jakarta, mau kembali dinas lagi. Tolong saya minta mohon, jangan ganggu saya. Cukup dari awal sampai akhir, saya nganter Bapak, jangan ganggu saya lagi. Mbaknya ngomong gitu ya, di depan makamnya. Sampai itu saya bener-bener nangis. Sampai akhirnya kata teman saya, yaudah ya Aca tenangin diri. Saya dibawa-bawa keliling Pekanbaru tuh. Saya tenangin diri, saya kira udah selesai. Masih berlanjut diganggu sama tuh kakek-kakek. Setiap saya dinas, setiap saya standby itu dari pagi ataupun malam saya standby, pasti kakek-kakek itu nampakin arwah sambil senyum. Di rumah sakit? Atau dimanapun lah? Dimanapun kakak dinas ya? Iya, itu dia nampakin dirinya. Dengan kondisi yang sama, maksudnya utuh gitu? Utuh. Seperti yang kakak lihat sebelum-sebelumnya ya? Utuh, kayak pada mayat arwah pada umumnya aja. Gitu ya. Itu senyum. Sampai saya bingung, ini kenapa masih ngikutin? Saya nanya tuh ke teman saya cerita, Mas, kok Aca diikutin terus, kenapa ya? Aca ada yang salah gak sih? Saya gituin kan. Akhirnya Mas saya bilang kan, yaudah Aca ngambil cuti aja dulu. Saya sempat ngambil cuti 4 hari. Saya nenangin diri, saya di kamar. Saya ngurungin diri di kamar. Itu benar-benar diem. Saya bengong di kamar sambil saya mikir, itu kok ada arwah yang ngikutin saya terus. Akhirnya tuh arwah itu nongolin diri, saya beraniin diri buat ngomong. Saya bilang, Bapak kenapa ngikutin saya terus? Tugas saya udah selesai ngebantu Bapak. Jantung Bapak udah saya balikin, udah saya cuci bersih. Saya ngebantu Bapak ikhlas. Dia cuma nyengir. Senyum aja. Nyengirin gigi doang. Akhirnya saya berpikiran, mungkin untuk saat ini Bapak gak mau ngomong Bapak kenapa ngikutin saya, tapi mohon tolong jangan ganggu saya. Kalau Bapak ngikutin saya berasa ngikutin sama almarhum papa saya. Saya gituin. Betul kan papa saya juga udah meninggal. Saya tuh kalau ngeliat orang kecelakaan begitu, saya jadi keinget sama papa saya. Makanya saya ngebantu dengan tulus. Papa saya juga waktu itu kecelakaan di terowongan Cipayung. Oh, Cipayung. Terowongan Cipayung. Terowongan Cipayung. Jakarta Timur. Iya. Di situ sempat lumpuh, meninggal. Makanya saya kalau ngeliat orang kecelakaan begitu, saya ngeberaniin diri buat nanganin itu semua dengan tangan saya tanpa sarung tangan. Oke, ada sebabnya ya maksudnya. Iya. Kenapa kakak nih nggak pakai sarung tangan ya? Iya. Jadi langsung menyentuh langsung gitu ya? Iya, walaupun itu bukan orang tua kandung saya sendiri. Iya. Saya ngerasa kayak mungkin papa gue waktu meninggal begini kali ya ditolongin orang. Saya langsung begitu. Saya kira tuh pas saya masuk lagi kerja, arwah itu masih ngikutin. Berkelanjut. Sampai ada satu lagi cerita. Saya nolongin orang, itu jenazah juga, nenek-nenek, udah berbangkai. Berbangkai di dalam rumahnya. Oh, udah meninggal di dalam rumah gitu ya? Iya. Nggak ditemuin orang gitu ya? Iya, terlantar. Dari pihak RT nelpon ke polisian,
polisi nelpon ke kita. Karena kan emang kalau yang komunitas lain nggak ada yang mau ambil, karena itu posisi udah pasti bau diuletin gitu kan. Iya. Karena kalau saya pribadi, tugasnya relawan itu lebih dari membantu. Betul. Saya mikir gini, kalau saya nggak ngebantu orang itu, suatu saat saya mati, saya nggak bakal dibantu juga. Iya. Jadi akhirnya teman saya awalnya nggak mau ngambil. Saya bilang, kita ambil aja mas. Nggak usah mandang duitnya, saya gitu. Iya. Kita mandang pahalanya aja. Hitung-hitung walaupun kita pendosa, kita harus punya pahala. Iya. Biar seimbang, saya gituin. Akhirnya teman saya mau tuh. Itu kejadiannya di Pinang Ranti. Saya datang ke lokasi, saya ngobrol sama RT-nya juga, saya ngobrol sama polisi. Itu sebelah banget Indomaret Pinang Ranti itu. Iya. Itu nenek-nenek bener-bener udah kaku, udah hampir mau jadi tengkorak tapi diuletin. Penuh dengan belatung, ada kecoa, ada cacing juga dilaletin, bener-bener busuk banget. Yang lain pada pakai kayak pakaian APD gitu. Iya. Pakai masker, saya enggak, saya pakai baju dinas biasa warna merah. Pakai masker nggak? Enggak. Saya nahan bau. Itu saya langsung gotong, saya bilang, ayo mas kita angkat. Saya sendiri situ yang enggak. Sampai RT-nya bilang, kok kakaknya berani? Saya nggak bayangin ibu saya gitu. Kalau mama saya posisi gitu pasti saya tolong. Itu saya bawa ke rumah sakit Polri. Saya juga yang nanganin, saya minta izin sama pihak rumah sakit, saya bilang, dok saya izin nanganin sendiri. Karena saya tahu kalau rumah sakit kan, kalau ada orang terbengkalai begitu, pasti cuma bersih-bersih nasal doang, tanpa dicek-cek. Gitu ya? Iya, disemprot-semprot biar wangi gitu jenazahnya. Kalau saya enggak, saya cuci bersih, bener-bener bersih, saya harumin. Posisi meninggal itu, dia orang Jawa Timur. Itu nenek-nenek. Saya nggak tahu namanya siapa. Cuma kalau nama aslinya dari anaknya itu Suryani. Dari anaknya? Iya. Saya nanya ke anaknya. Oh ada anaknya? Iya, waktu saya nemuin itu, saya nyari di sekitar rumahnya, saya minta izin sama almarhumah ibunya yang meninggal itu, saya bilang, ibu maaf ya rumahnya saya geletak, bukannya saya nggak sopan, saya mau tahu alamat rumah ibu. Dia dari Jawa Timur, dari Surabaya. Orang Surabaya Barat. Surabaya Barat? Iya. Tuh, akhirnya kita mikir, ini gimana berkelanjutannya. Saya bilang, yaudah Aca aja yang jadi penanggung jawab lagi mas, Aca ikhlas. Awalnya teman saya nolak, bukan masalah itu Ca, Surabaya jauh. Saya bilang gini kan, coba mas, saya sempat debat, coba mas posisi di situ, mama mas meninggal, posisi begitu, mas jauh di luar kota, nggak ada yang mau nolongin, enak nggak? Saya berantem tuh di situ sama teman-teman saya, karena saya terbilang manusia yang paling keras. Kalau kata saya A, mereka harus ngikutin A. Saya bawa, akhirnya saya nggak mikirin dia mau ngomong apa, saya bilang, udah Pak masukin peti aja. Masukin peti, masukin ke mobil. Itu tengah malam saya bawa. Posisi lagi ngantuk-ngantuknya. Saya nggak duduk di depan, saya duduk di sebelah jenazah. Di belakang peti. Berarti ya? Iya, saya duduk di belakang. Saya lagi ngantuk-ngantuknya itu, saya tidur megang peti kan. Terus saya dengar kayak ketok-ketokan pintu. Peti itu, tek, tek. Oh, besinya itu ya? Iya. Saya pikir, mungkin jalanan rusak kali, namanya daerah Surabaya kan daerah-daerah kampung begitu jalanannya. Cuma pas saya nengok, saya buka kan hordengnya, karena ambulan kita tuh ada hordengnya. Terus saya buka, jalanannya kok mulus. Nggak rusak. Yaudah akhirnya saya menghiraukan. Jam 8 pagi kita sampai Surabaya. Itu sama kayak yang awal, nenek-neneknya duduk tapi di sebelah mayat. Jadi ini jenazah, ini saya sebelahnya. Sebelah kakaknya? Iya. Duduk? Tapi dia sambil megang paha kayak gini. Wah. Itu teman saya, si yang mas kakek ini ngeliat juga. Ngeliat juga, nenek-nenek ini ngeliat juga. Dia sambil bilang, Dek, sebelah. Iya tahu, dia diemin aja.
Saya Dia bilang gitu. ngapain tuh duduk aja sambil megang gitu? Saya nggak tahu, saya juga kurang tahu apa tujuan dia begitu. Cuman yang paling saya sedihin, anaknya awalnya nggak mau terima. Nggak mau terima jenazah ibunya, karena udah bau. Iya. Saya sempat debat tuh sama anaknya. Saya gini, ini orang tua kandung situ. Saya walaupun orang lain, saya ngebantu. Bukan berarti saya ngantri ke sini, saya minta uang. Enggak. Iya. Karena kita ngebantu ikhlas. Akhirnya dari pihak anaknya itu minta dioper ke Purwodadi, ke orang tua dari si ibu yang meninggal ini. Oke, kita ikutin, kita masukin lagi ke peti jenazahnya. Bawa ke Purwodadi. Bawa ke Purwodadi. Mundur lagi dong ya? Iya. Jadi kita awalnya kan kita taunya emang di rumah itu tuh ada surat. Itu alamat anaknya. Ada nomor telepon anaknya. Emang sempat kita telepon, kita tanya, Kak ini jenazah mau kita dibawa kemana? Awalnya anaknya lepas. Anaknya ngebentak temen saya denger banget. Jangan bawa ibu-ibu penyakitan itu ke rumah saya steril. Jahat banget ya. Iya, sampai temen saya ditolol-tololin sama dia. Saya nggak mau tahu, pokoknya kalau kalian nganterin saya ke sini kalian tolol, saya bilang. Saya emosi, saya gini dong. Itu orang tua sendiri, durhaka banget tuh jadi anak. Saya gituin kan, saya emosi. Saya nggak mau debat lagi di situ. Saya bilang, mas sudahlah bawa aja lah, ikutin aja. Namanya tugas kita begini, dari ini ke sini, ya udah kita nikmatin aja. Namanya kita kerja, kita bawa. Itu nenek-nenek, awalnya saya nggak ngeliat ada duduk sebelah saya. Saya lagi nyender begini, emang kan kaca spion yang di mobil itu ngadepnya ke saya kan. Mas saya noleh, Dek, itu sebelah kamu yang kamu senderin pala itu ada nenek-nenek. Ya udah biarin sih mas, ada juga lelah. Sambil dielus-elus, tapi saya berasa dielus-elus. Saya digini-giniin. Dielus-elus? Iya. Mungkin bentuk terima kasih kali ya? Ya mungkin juga. Tapi nenek-nenek itu sampai saat ini ngikutin. Sampai saat ini? Sampai detik ini. Berarti kemana kakak pergi dia ikut gitu ya? Dia ikut. Setiap kali saya nangis dia pasti muncul. Hati saya lagi nggak srek atau lagi galau, pasti dia muncul datang. Apa, memberikan ketenangan kah atau? Ya sedikit, cuman dia pengen kalau saya ngikut ke dunianya dia. Wah bahaya dong kalau itu mah. Iya, jadi setelah saya nganterin itu, saya sempat, emang jatah saya cuti kan, setiap bulan tuh dikasih cuti. Saya cuti sebulan, karena emang tahun kemarin saya nggak ngambil cuti sama sekali. Saya cuti, teman-teman saya itu baru pada pulang standby. Saya bilang ke mereka, kita nongkrong yuk, saya gituin kan. Emang saya biasa nongkrong tuh di Bekasi. Di HI pinggir jalan itu, beli-beli Starling kan. Saya bilang, Bekasi nggak sih ke warung Babe, saya gituin. Terus teman saya bilang, boleh tuh. Posisi itu kan gelap kan. Teman saya nyampe, itu ada rekamannya di teman saya, nenek-nenek itu masuk ke tubuh saya. Saya lagi bengong, awalnya saya lagi begini. Emang di sisi situ saya lagi ada rasa trauma juga sama mantan saya kan. Saya bengong begini, saya nggak sadar, saya hilang, pikiran saya udah kemana-mana, saya tahu kalau itu bukan diri saya. Saya sempat marah-marah di situ kan. Akhirnya teman saya bawa ke Ustadz, diobatin. Itu berontak berarti? Berontak. Itu sampai di motor itu aja diikat saya. Diikat pakai yang ikatan karet gitu. Saya disuruh meluk teman saya sambil kaki tangan saya tuh diikat. Itu videonya ada, Kak? Ada di teman saya. Boleh diminta kali itu ya nanti? Coba nanti saya tanya dulu ya, karena kan mereka baru pada ganti HP juga. Oke. Kalau nggak salah saya nyimpen juga di Instagram, karena saya sempat masukin ke Instagram. Itu saya benar-benar trauma berat. Saya berpikiran, aduh gimana ya kalau gue terus-terusan. Pas saya udah nyampe di Ustadz itu, saya diobatin, teman saya videoin. Itu benar-benar jelas banget, nenek-neneknya itu ditanya sama Ustadz kan, namanya siapa? Wowo. Wowo. Namanya? Iya, dia nyebut diri dia Wowo. Nama panggilannya gitu lah ya? Iya.
Terus ditanya, "Oh, ngapain ada di dalam diri tubuh anak ini? Anak ini masih kecil. Anak ini butuh orang tuanya. Saya mau ngajak dia main. Saya mau ngajak dia ke rumah saya. Anak ini baik. Saya mau main. Saya mau ajak pulang." Dia ngomong gitu. Iya. Kira saya sadar, saya benar-benar bingung banget. Kok teman-teman saya tiba-tiba pada megang Yasin kan? Saya nanya gini, "Ngapain lu pada megang Yasin? Emang gue mati?" Saya gitu kan. "Gue gak mati mas, gue masih hidup." "Enggak, tadi gue lagi baca-baca Yasin aja." Mungkin mereka mau menutupin kali ya, biar saya gak kepikiran. Selang 3 minggu kejadian itu, tuh nenek-nenek muncul lagi. Muncul, terus-terusan muncul itu. Kejadiannya di daerah Cakung. Itu saya lagi bawa motor, tiba-tiba saya oleng jatuh. Sampai jatuh? Iya, emang waktu dulu posisi handphone saya gak pernah dikunci sama sekali. Gak pernah dikunci sama sekali. Jadi siapa aja bisa tahu. Karena saya mikir kalau kecelakaan kan gak ada yang tahu. Mungkin lebih gampang. Itu pihak yang nemuin saya jatuh itu, saya kesurupan itu, nelpon ke teman saya. Teman saya sempat bilang kan, "Lu ngapain ada di diri adek gue, keluar." Ini teman sampai ngomong juga ke makhluk itu ya? "Keluar, adek gue nih gak ganggu lu jangan ganggu diri dia. Jalan hidup dia masih panjang, lu kalau mau pulang, pulang." Itu saya seingat saya bilang saya mau pulang. Saya capek, saya mau main. Ngomong gitu ya? Iya. Itu benar-benar trauma berat saya. Sempat kejadian juga di Bekasi, saya hampir mau ngilangin nyawa karena arwah itu. Gimana tuh kalau sampai menghilangin nyawa gitu? Saya tiba-tiba di atas jembatan. Itu gak sadar? Gak sadar sama sekali. Ada fotonya pas saya lagi diinin sama Satpol PP, sama rekan-rekan medis saya. Terus saya lagi ada sadar. Fotonya, Kak? Ada. Boleh nanti ya, minta ya? Iya. Saya benar-benar gak sadar, saya cuman pas saya lihat, saya lagi begini. Itu saya sampai lihat fotonya, kok bisa ya gue begini? Gue punya salah apa sama orang lain? Saya mikirnya gitu, apa gue ada salah sama orang lain? Sampai arwah itu ngikutin. Sampai sekarang pun masih ngikutin. Makanya saya berusaha buat diri saya bahagia, biar dia tuh gak muncul. Kalau dia tuh yakin saya tuh bahagia, gak sedih lagi. Jadi ketika kakak sedih ini, ke-trigger lah sedih, dia datang gitu? Iya, dia selalu datang. Kalau sedih? Iya, sampai saya sempat dijauh-jauhin sama teman-teman majelis saya gara-gara itu. Waktu ngaji juga pernah dia datang muncul. Karena saya ke majelis itu pasti kalau posisi hati saya gelisah, saya nenangin diri ke majelis. Itu dia datang. Itu sempat saya waktu itu nggak punya teman sama sekali. Teman-teman saya yang di Bekasi ngejauhin saya semua. Karena tahu hal itu ya? Iya, saya dibilang orang gila lah. Saya sempat masuk ke rumah sakit jiwa yang di Duren Sawit tuh. Waktu kamu tuh dibawa. Bawa ke sana? Iya. Tapi posisi saya nggak gila. Memang nggak sadar aja ya? Iya. Masuk itu ya? Iya. Cuman pas saya sadar, saya mikir, kok saya ada di sini? Saya tanya kan ke perawatnya, kok saya ada di sini kak? Kamu lagi tahap penyembuhan. Saya lihat orang-orangnya kok orang-orang gila semua. Saya bilang gini kan, saya nggak gila, saya masih waras, saya masih normal. Waktu kemarin juga sempet kamu tuh, waktu datang dianya sempet datang. Datang lagi itu saya terakhir dibawa ke Marzuki Mahdi Bogor. Ke Marzuki Mahdi? Iya, pas mau lebaran kemarin. Saya lebaran di sana itu, di rumah sakit itu, 21 hari. Itu benar-benar nggak kebayang. Akhirnya teman-teman saya tahu, teman-teman saya bilang, Aca mau nggak mas mandiin kembang 7 rupa biar diri Aca tuh terbebas dari makhluk-makhluk itu. Saya gini, iya kali ya mas ya Aca harus mandi itu. Akhirnya saya dimandiin itu dibantu sama Habib, ada satu yang deket banget sama saya, tahu tentang hal itu. Jadi saya dibantu dimandiin itu.
saya rehat dari dunia ambulan itu, dari dunia permedisan 2 bulan saya berhenti. Itu saya udah benar-benar merasa fresh, tenang, udah nggak ada lagi tuh kejadian-kejadian gitu. Oke. Pas waktu itu pertama kali 2 hari saya standby lagi, dia muncul lagi. Jadi nenek ini. Iya, nenek-nenek itu tuh, ibu-ibu itu tuh muncul. Pas banget. Di waktu itu saya bawa pasien. Iya. Pasien jantung. Itu dia di sebelah iniannya kan. Dia rada sinis kan sama pihak keluarga pasien yang saya bawa. Saya gini, ini ambulan umum, jangan diganggu pasien-pasien saya. Gitu. Kira dia cuma manggut doang. Dia manggut sini. Dia manggut gini. Iya. Itu saya benar-benar nggak tenang banget. Yaudah akhirnya saya bawa happy aja, karena namanya emang bidang saya begitu, basic saya kalau saya kerja di tempat lain nggak mungkin. Karena badan saya nggak ada basic di kerjaan lain selain itu. Iya. Yaudah saya balik lagi ke situ, saya nenangin diri di situ. Berani nggak berani saya beraniin. Iya. Sampai waktu itu sempat baju dinas saya yang lama itu dibakar sama temen-temen saya. Karena kan emang posisi darah semua kan, bekas darah nggak pernah saya cuci. Oh, sama kali cuci ya? Karena saya mengenang. Kayak, gue nih berani megang darah. Makanya saya nggak pernah saya cuci. Masih ada sekarang? Udah dibakar. Sama teman-teman ya? Iya, takut ngikutin. Oke. Itu semuanya dibakar. Sampai jaket-jaket saya, baju-baju saya yang saya pakai biasa buat dinas, kerudung itu dibakar semua. Emang di situ kan nggak boleh pakai kerudung sama sekali kan, cuma saya doang yang nekat pakai kerudung. Akhirnya saya mengikuti peraturan itu. Saya merasa, apa karena gue salah kali ya nggak ngikutin peraturan. Saya mikir gitu. Kenapa nggak boleh pakai kerudung nggak? Kebanyakan di situ tuh Kristen, non-Muslim. Saya doang yang Muslim. Dari bapak yang ketua situnya sampai pangkat-pangkatan bawah anaknya, anak-anak buahnya itu. Saya juga di situ waktu itu pangkat saya tuh masih cetek banget. Masih di bawah-bawahnya mereka. Saya masih proses belajar. Tapi alhamdulillahnya saya bisa megang 29 sertifikat medis. Wih, keren banget. Tanpa harus belajar jadi perawat. Kayak sekolah-sekolah perawat pada umumnya. Keren banget. Saya tahu cara nyuntik orang, nyimpus orang, segala macam. Karena saya waktu itu saya sempat keliling-keliling kayak ke Lampung, ada pelatihan itu di mana saya ikutin, saya datang. Cuman pas baru kali ini saya ngalamin hal kayak gitu. Akhirnya pas bulan kemarin saya kenal sama si Puja, saya cerita ke dia nyuruh saya berhenti. Akhirnya berhenti? Berhenti saya. Bulan kemarin terakhir saya standby di Bandung. Bandung? Iya, itu standby dari PT. Oh, kerja di perusahaan aja gitu jadinya? Enggak, jadi pihak PT kerjasama sama punya kita. Jadi setiap bulan kita harus, setiap akhir bulan 2 hari harus ada di Bandung standby. Masih di bidang yang sama lah kurang lebih ya, tapi udah nggak turun ke lapangan gitu? Enggak. Cuman kalau untuk kayak ngeliat ambulan di jalan masih suka saya bantu. Cuma kayak buat bantu masuk ke ambulannya saya udah Udah enggak ya? Udah enggak, karena benar-benar trauma. Iya. Berat gitu. Sampai saya cerita ke mama saya juga kan. Sempet dia masuk di rumah. Itu mama saya bantu keluarin tuh nenek-nenek. Mama saya juga tahu kalau saya diikutin. Iseng ya dia itu ya berarti ya? Iya. Jadi dia nih dia nih kesepian, gak ada temen main. Ya karena mungkin semasa hidupnya tadi ya di rumah nggak ada siapa-siapa, ditinggal segala macem ya. Luar biasa. Ini mau nanya nih Kak. Nah tadi yang pertama itu berarti korban kecelakaan tabrak kereta jarak jauh. Berapa meter itu Kak perpentalnya? Itu dari yang mau stasiun Buaran. Sebuaran yang mau ke arah Klender baru itu loh. Kan ada flyover yang mau ke Penggilingan. Dari situ sampai ke stasiun Klender baru. Jauh banget. Berarti
itu terpisahnya tuh jauh-jauh Iya. memang. Saya nemuin jarinya itu di pinggir sebelah kanan. Kalau jantungnya saya nemuin itu sebelum dekat masuk ke stasiun Klendere ada rumah kosong angker. Itu ada depannya ada got, saya di situ nemuinnya. Dan memang si kakek ini terkenal memang sering di situ. Iya, sering mencari nafkah di lingkungan di situ. Oke. Terutama di rel kereta itu. Iya. Baru sudah disampaikan bahwa jangan Ada kereta lewat, jangan lewat hati-hati dulu. gitu ya. Tapi ya gimana ya? Ya Apakah- namanya umur nggak ada yang tahu. Iya sih, umur gak ada yang tahu ya. Tapi kalau dari kesaksian saksi-saksi di sana, ketika dia lagi mau nyebrang dia nggak dengar atau Nggak dengar sama sekali karena emang udah diteriakin sama satpam juga ada kereta lewat. Nggak dengar sama sekali. Tuh kakek-kakek fokus jalan. Kan banyak yang zaman-zaman sekarang tuh katanya setan budak iya, gitu. sempat ada filmnya juga tuh setan Iya. budak ya. Mungkin kena itu kita kan nggak ada yang tahu. Iya. Apa mungkin ajalnya dia takdirnya mati begitu kita juga nggak ada yang tahu kan. Bener-bener setelah itu kakak bawa ke rumah sakit, kemudian kakak satukan ya. Iya. Saya satuin, saya susun dari palanya. Pala melahirkan nyatu. Itu kan kalau kulit badan ini kan nggak mungkin kan, karena kulitnya nggak ada. Saya dari tulang yang rusuk ini. Iya. Itu kan berongga gitu kan dua. Itu saya dari situ kaki pun terpisah. Jari kaki hilang satu. Karena kan jempol kaki kiri sama kelingking kaki kanan yang terpisah. Itu kita nggak tahu, kita bingung nemuinnya di mana. Karena kan kalau kelingking satu-satu begitu kena kereta otomatis sudah patah-patah, hilang. Nggak mungkin dong kita cari. Iya. Itu butuh beberapa hari karena posisi kita tuh nggak fokus ke satu itu doang. Kita harus standby ke mana lagi. Mana yang lebih penting, bagian penting ya. Ini kalau Jadi saya mengambil penting-penting aja. Kalau orang nemuin jantung kan bisa dijual. Iya benar. Yang lebih berharga kan jantung. Iya. Kalau kelingking butuh waktu yang cukup panjang ya. Kalau kelingking kalau orang nemuin ya paling dikubur. Iya. Dijual juga nggak laku. Iya. Nggak mungkin ada orang nyambung kelingking zaman sekarang. Iya betul. Oke, terus kemudian masuk ke, ini kakak anterin dia ke Palembang, Pekanbaru. Anterin sampai sana, sampai ke pemakamannya dan dia masih hadir. Masih ada, cuman ya. Kalau yang ini tuh nggak mengganggu, cuman diri senyum. Tapi ngikutin saya ke Jakarta lagi. Oke, ikut sampai balik ke Jakarta. Iya. Tapi dia berhenti sampai di situ kan, maksudnya? Berhenti ya? Iya, selang kejadian itu saya udah mulai tenang. Saya dapat panggilan evakuasi lagi. Nah, mulai dari situlah hilang dulu kan ini. Iya. Kemudian akhirnya muncul lagi baru. Saya sempat mikir apa dia satu geng kali ya, satu circle gitu. Seumuran kali ya. Iya. Yang tadi kan kakek ini yang nenek Iya. Dan ini ditemukan di salah satu rumah. Wilayah mana nih Kak? Pinang Ranti ya. Itu yang kalau dari Mall Taman Mini Square itu kan sebelah kanan ada tuh Indomaret. Itu ada kayak sekarang udah dijadiin ruko. Kalau dulu itu kontrakan gitu. Oh ini dalam kontrakan Kak? Iya, emang ini Indomaret. Jadi ini dagang sebelah sini ya, nggak jauh. Sebelahan sama Indomaret. Oke. Yang saya heranin warga tuh 3 hari itu nggak mencium aroma ada yang meninggal. Tiba-tiba masih di dalam kali baunya. Iya. Ya. Udah dari beberapa bulan itu tercium aroma bangkainya. Barulah di situ warga mendobrak lah gitu ya, buka ya. Mendobrak, RT kaget ngeliat ini bangkai siapa? Itu di atas kasur atau di lantai? Di lantai. Itu udah meleleh dong. Iya, posisi dia, saya ingat banget dia meninggal sambil megang gelas gitu. Megang gelas? Iya. Jadi anaknya ini sama sekali nggak ada yang mau tahu orang tuanya mati gimana juga ya udah. Sakit tapi dia sakit ya. Almarhumah ini sakit. Kalau dari ininya kayaknya sih iya lumpuh. Orang ya? Ada kursi roda juga. Oke. Dan tapi sampai detik ini masih ikutin? Masih ya? Kalau saya posisi saya lagi, hati saya gelisah, lagi sedih, dia pasti muncul.
Tapi kali ini nggak bisa kan? Enggak, saya mencoba buat membahagiakan diri saya sendiri. Gimana caranya saya harus tetap senyum. Iya. Iya, berarti tapi masih rajin ke majelis kan? Tadi sering ke majelis katanya ya? Rajin. Iyalah, Kalau lagi benar. Lagi benar. Iya. Iya, itu harus itu untuk apa namanya mengolah hati itu biar ya ini kan iman kita naik turun Iya. ya. Iya. Kadang belok, kadang lempeng, kadang mundur. Kadang belok mulu ya. Iya, kalau lagi belok-belok, kalau lagi maju-maju, kalau mundur-mundur. Iya. Itu luar biasa ya. Tapi ketika misalkan kalau kakak ini lagi sedih tadi, apa dia menunjukkan dari jarak jauh kah? Dia kayak Atau dibayang-bayang di dalam kepala aja? Enggak, dia langsung muncul di pojok-pojokan. Oke. Di sela-sela pojokan dia muncul. Kalau misalnya kakak tiba-tiba gundah gulana gitu ya? Iya, saya waktu itu ada demo eskol dari sekolah, itu saya benar-benar lagi galau-galaunya, saya sempat ngalamin penganiayaan juga kan sama mantan saya sebelum Puja. Sebelumnya ya? Iya. Waduh. Dan situ sempat saya lagi ya? galau kan, lagi masa-masa saya trauma. Biasalah namanya percintaan anak muda kan. Iya. Saya lagi galau di situ, saya sempat bengong, tuh nenek-nenek muncul. Dia mau ngerasukin tubuh anak siswa-siswa situ. Cuma saya bilang, jangan, ini lagi ada acara demo school. Iya. Dengan itunya dia nurut, dia manggil. Makanya kalau misalnya saya sedih, dia muncul, pasti saya cerita. Iya. Saya jadiin temen cerita. Jadi teman cerita? Iya. Kadang tuh setan kalau lagi baik-baik. Begitu ya? Iya, kalau lagi jahil kayak pocong itu saya paling kayak, apaan sih lu gitu. Muncul tiba-tiba genggoran. Iya. Oke deh, tapi yang paling utama adalah kita mendoakan almarhum dan almarhumah tadi yang kakak ceritanya, semoga diampuni dosa-dosanya, juga tenang di sana. Terus yang ngikut-ngikut itu juga ada berhentilah, udah tenang, siapa tahu bagaimana caranya lah. Iya. Kita doain semoga diberi ketenangan gitu ya, biar tidak mengikuti lagi. Nah, mungkin dari cerita ini ada nggak nih kak pesan yang bisa kakak sampaikan nih ke teman-teman Dering Malam? Ada. Apa itu kak? Mau kondisi apapun orang tersebut, kita jangan pernah memandang dari nilainya. Segi rupa bentukan manusia itu harus kita tolong. Oke. Mau dia kaya, mau dia miskin, itu harus kita tolong tanpa mandang dulu. Apapun bentuknya, apapun kondisinya ya? Iya. Mau itu entah orang lain ataupun keluarga sendiri, dalam dia keadaan kaya miskin, wajib kita bantu. Karena kita berpikir positif aja. Gimana kalau orang tua kita di posisi itu tanpa dibantu? Apalagi kayak buat anak-anak muda zaman sekarang kan ngebantu orang-orang sakit gitu jarang kan. Lagi saya suka sering ngeliat tuh anak muda kaki-kaki ketabraknya, udah bodo amat dia lewat. Kadang tuh saya suka keselnya di situ. Oke. Udah kurang rasa apa namanya ya? Iya, tetap bersosialisasi lah dimanapun berada tanpa mandang bulu. Dan berbuat baik tanpa memilih gitu ya. Tanpa memilih dari segala bentuk aspek gitu ya. Jangan menilai dari duit dari orang tersebut juga. Apapun hasilnya, kita nikmati, kita jalanin aja. Keren banget. Itu pesan paling penting tuh, kita menolong orang dengan ikhlas dari hati. Ikhlas tanpa pamrih. Iya. Kalau rezeki udah ada yang ngatur. Ya kalau emang rezeki mentok ke situ ya syukurin. Ya, hari itu gitu ya. Syukurin, nanti Allah tambahin gitu ya. Iya. Luar biasa. Ini paling penting untuk kita jadiin pelajaran ya kak ya. Oke, terima kasih banyak nih kak udah membagikan kisahnya, membagikan cerita dan pengalamannya semasa bekerja sebagai apa sebutannya tadi? Medis ya. Oke, terima kasih sekali lagi kak. Iya, sama-sama. Nah, mungkin itu aja yang bisa diceritakan oleh Kak Naisa kali ini. Dan buat teman-teman juga yang pengen cerita seperti Kak Naisa di sini, teman-teman bisa aja langsung hubungi kita lewat Instagram @deringmalam_ atau bisa kirim email kita, nanti semua linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk dukung terus channel Dering Malam dengan cara subscribe, like, comment, dan share biar kita semakin semangat untuk menghadirkan narasumber-narasumber dengan cerita-cerita horornya. Mungkin itu aja, gue Raffi dari Dering Malam dan Kak Naisa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.